pagi, semangat pagi. Hari ini hari Senin, hari pertama masuk kerja. Kali ini saya Ari dari Cerita Bermotor kembali akan ngevlog. Nah, kali ini sedikit berbeda. Saya jalan agak pagi, ini baru jam 8:10. Jadi hari ini saya akan ke kantor lewat jalan tol Bali Mandara. Oke, ini kita masih di rumah di Jalan Subur. Kita akan menuju ke gerbang tol yang di Pelabuhan Benua. Kemudian ada satu hal juga, saya menempatkan alat rekam atau video untuk merekam video ini di atas helm sekarang. Saya lagi masih mencari format yang paling enak untuk menempatkan kamera GoPro saya. Nah, kemarin kita udah mencoba beberapa tempat untuk saya menempatkan GoPro. Kemarin waktu ke Karangasem saya memakainya di dada. Nah, ini sekarang di atas kepala. Mungkin nanti saya akan coba juga setup di bagian dagu, bagian depan helm ini. Ini belum saya coba, sekarang saya coba yang di bagian atas helm. Jadi semoga ini hasilnya bagus, setup ini bagus. Saya akan fixkan untuk melakukan motovlog seperti ini. Jadi untuk menghemat budget juga, untuk penghematan budget saya merekam suara ini di HP menggunakan wireless mic dari Boya. Jadi nanti tinggal di padu-padankan antara video kemudian suara yang saya isi lewat rekaman di handphone. Di handphone saya tempatkan di stang motor, wireless semua saya setup di dalam helm. Kemudian video perekam itu di atas helm saya. Oke, jadi itu hal baru. Hari ini kita akan melewat jalan tol menuju kantor karena ini agak pagi. Kantor buka jam 9, kayaknya masih cukup banyak waktu. Nah, kita bisa sambil nge-vlog hari ini. Oke, ini kita sekarang sudah di Simpang 6 Jalan Teguh. Nah, itu ikonnya berupa jam, patung jam di Simpang 6. Lalu lintas cukup padat ya hari ini. Oke, kita pelan-pelan saja. Kita putar, exit. Terus kita akan coba lewat Batangka saja. Jadi masuk jalan Pekanbaru. Kita akan masuk jalan Taman Pancing. Ya, selepas dari Taman Pancing kita akan menuju bypass Ngurah Rai ke arah timur. Ini rute memang nggak lazim ya. Kalau saya ke kantor ini rute yang mutar malahan jauh ini. Nah, jadi cuman ini khusus saya buat video ini untuk mencoba setup ini sekaligus menyampaikan nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya bisa dilihat nanti hasil dari vlog ini. Semoga lebih baik ketimbang kita menempatkan GoPro-nya di bagian dada. Oke. Udara agak dingin pagi ini. Lumayan dingin pagi ini di Bali. Ini dengan adanya matahari sekarang sudah bersinar, lumayan menghangatkan badan.
lagi kita akan masuk ke Pulau Batanta. Please don't use your handphone. Tolong ya, kesadarannya jangan pakai handphone saat mengendarai sepeda motor. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau memang ada keperluan emergensi, harus menghubungi seseorang atau harus menjawab panggilan atau menjawab pesan seseorang. Jadi saran saya, silahkan menepi, kemudian silahkan untuk merespon pesan ataupun telepon yang ditujukan kepada kita. Jadi banyak sih sebenarnya keunggulannya ya kalau kita menepi, menerima handphone atau menerima pesan di handphone. Jadi kita pertama bisa lebih konsentrasi menjawab, kemudian kita lebih aman dan tidak mengganggu orang lain. Jadi ya, why not? Anda harus menepi ketika menerima handphone. Jangan mengakses handphone ketika sedang berkendara. Oke, ini jalan Tukat Baru. Ini jalan ini ada dua, di sisi barat ini dan di sisi timur. Sebelah kiri itu di sisi timur. Di tengah-tengah ini adalah Tukat atau sungai. Orang Bali nyebut sungai itu Tukat. Jadi Tukat Badung ya mungkin. Ini Tukat Badung yang membelah kedua sisi jalan ini, timur dan baratnya. Jadi ini saya sekarang berkendara di sisi baratnya. Biasanya di sini lalu lintasnya cukup padat, semoga kali ini tidak. Karena ini banyak sekali jalan bercabang di sini, semuanya tembus, semuanya boleh arah kiri kanan, semuanya boleh. Tapi dengan kita masing-masing disiplin, saya yakin kita bisa menghindari kemacetan. Oke. Nah, di perempatan di depan kita akan ambil lurus jalan ke arah jalan Taman Pancing. Kurang lebih 3 atau 4 kilo. Setelah itu kita akan masuk ke jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Sebelum masuk ke gerbang tol Bali Mandara di sisi Pelabuhan Benua. Nanti setelah itu kita akan keluar lewat gerbang tol keluar di Bandara Ngurah Rai Bali. Lanjut ke kantor, karena kantor saya berada dekat di bandara. Jadi ini situasi jalan Taman Pancing. Kawasan ini dulu sepi ya, sekarang luar biasa padat penduduknya, hampir tidak ada space atau ruang lagi. Ini penuh semua, termasuk gang-gang yang masuk di seputaran jalan Taman Pancing ini semuanya sudah penuh. Di bantaran sungai sendiri, nah ini bantaran sungainya sebelah kiri saya, itu banyak warga yang memanfaatkannya ketika sore hari biasanya untuk kumpul-kumpul bersama keluarga, sekedar bertamasya ringan, menikmati hidangan sambil berkumpul dengan keluarga. Jadi karena pinggir bantaran ini disediakan tempat yang cukup lapang, ditumbuhi rumput, jadi ya enak untuk kumpul bersama keluarga sambil menikmati aliran sungai atau Tukat Badung. Ada juga yang sekarang sudah memulai usaha untuk menyewakan booth untuk sekedar menikmati atau experience untuk di atas sungai. Nah,
ya cukup kreatif untuk menggerakkan ekonomi. Salut. Hanya saja mohon pada para pengguna fasilitas di sini, ini gratis, tolong jaga sampahnya, jangan dibuang sembarangan. Silahkan para pengunjung datang berkumpul menikmati suasana bersama keluarga. Nah, setelah itu sampah-sampahnya semua dipungut, dibawa kembali ke rumah, dibuang di tempat sampah yang tersedia di rumah. Jadi biasakan itu, mari kita jaga semua fasilitas umum sehingga kita bisa terus menikmatinya. Jadi seperti itu kesannya. Saya yakin semua masih memiliki kesadaran hal itu. Oke, sebelum masuk ke bypass Ngurah Rai, saya cerita sedikit. Nanti kita akan ulas khusus ya untuk alat yang saya gunakan. Ini saya akhirnya memutuskan untuk membeli GoPro Hero 11 ini karena sudah juga sempat mencoba melakukan vlogging, ngevlog dengan memakai handphone. Jadi itu kurang efisien, kurang praktis. Kemudian juga ya namanya alat handphone itu memang multitasking, cuman tidak semua hal bisa dikerjakan dengan baik dengan handphone itu. Jadi memang ada partnya yang harus memang dilakukan atau dipakai alat lain yang memang khusus untuk itu. Nah, ini GoPro Hero 11 ini seperti yang kita tahu memang sebuah brand atau merek action cam yang sudah sangat kredibel, sudah lama sekali. Dulu saya pernah pakai juga GoPro Hero 4, sekarang sudah sampai Hero 11, jadi ya 7 seri. Improvementnya luar biasa. Sekarang ini bisa perekaman di 5,3K atau 5.3K. Kemudian stabilisernya ini juga sudah dengan teknologi terbaru lagi dengan Hyper Smooth 2.0. Ini luar biasa stabil sekali, minim sekali, bahkan hampir tidak ada getaran, dan bisa disetting dengan hanya menyalakan, kemudian di boost dan hyper boost, jadi lebih stabil lagi. Cuman dengan setting hyper boost itu sedikit crop, tapi tidak masalah kalau memang dibutuhkan hyper boost karena resolusi kameranya cukup besar 5,3K, itu tidak menjadi masalah. Jadi hasil perekamannya ketika di crop pun masih besar. Kemudian ada beberapa resolusi video yang dihasilkan, 16:9, ada 4:3, dan juga ada satu resolusi terbaru karena dia sudah menggunakan prosesor terbarunya yang lebih besar. Sensornya itu menggunakan prosesor GP2 or GP2, itu dia bisa merekam 5.3K dengan resolusi gambar 8:7, jadi hampir square. Dan ini sebenarnya enak sekali full frame ini untuk dipakai post processing editingnya. Jadi mau di crop ke 16:9, 9:16 itu sangat nyaman dan gampang diproses. Tapi yang untuk kali ini, vlogging kali ini, saya menggunakan resolusi atau settingan 4K 60 fps karena ini sudah cuaca terang. Nah, ini kita sudah di Simpang Siur ya, cuaca cukup bagus, cukup terang. Jadi saya menggunakan resolusi 4K 60 fps. ISO nya saya setting di 100 sampai 200. Jadi untuk menghindari perbedaan
perbedaan sensitivitas cahaya yang tinggi. Kemudian saya menggunakan super view, ini lensa wide-nya, super wide-nya. Ini belum yang paling maksimal karena ada satu lagi bisa di-boost untuk wide kameranya, yaitu di hyper view. Nah, hyper view ini setara dengan 12 mm. Kalau yang ini yang saya pakai sekarang adalah hyper view setara 16 mm. Sorry, mungkin salah ya. 16 ya. Oke lah, 16 mm. Mungkin nanti saya cek lagi. Kemudian untuk yang wide itu sekitar 16 sampai 22 mm. Yang linear itu 16 sampai 39. 18 sampai 39 mm. Oke, ini kita di Jalan Bypass Ngurah Rai ke arah timur. Matahari cukup terik ya. Di sisi atas sebelah kiri, pojok atas kiri itu mataharinya luar biasa terik. Jadi kita akan terus ke timur, kemudian ketemu traffic light. Kita akan belok kanan menuju gerbang tol di Pelabuhan Benua. Nah, saya juga sudah menyiapkan ini. Teman-teman mohon diingat selalu, mungkin yang sudah sering ke jalan tol Bandara Ngurah Rai, Bali Mandara, tol Bali Mandara itu pasti akan sudah menyiapkan e-money ya. Pastikan sudah ada isinya biar tidak mengganggu kelancaran pengguna yang lain. Jadi pastikan e-money sudah dibawa dan sudah berisi saldo yang cukup untuk membayar tarif tol masuknya. Ini satu-satunya tol di Indonesia yang sepeda motor bisa masuk ya, dan memiliki jalur khusus, jadi tidak campur akses jalur antara motor dan mobil, di aman. Nanti kita akan sama-sama melaluinya. Ini mungkin sekitar 1 kilo lagi kita akan sampai di traffic light sebelum belok kanan ke arah gerbang tol. Experience saya nggak tahu sekarang tarifnya berapa per sekali masuk ya. Kayaknya sih di bawah 5.000 motor. Sepertinya di bawah 5.000. Saya belum pasti. Nanti kita akan cek sama-sama berapa tarifnya. Oke. Enak sekali ya, jalanan mulus, lalu lintas tidak terlalu padat. Udara sudah berangsur-angsur menghangat, tapi masih ada unsur-unsur dinginnya. Jadi ini enak banget, sejuk, matahari sangat cerah menyambut hari Senin penuh semangat. Nah, itu dia traffic light ke arah tol Benua. Oke, kita harus tunggu di sini karena lampu merah. Merah. Kalau kita lurus itu ke arah Sanur, kemudian arah berlawan tuh yang arah datang dari Sanur menuju ke Nusa Dua. Kalau lurus, nah itu kalau dia ini kita sebentar akan belok kanan itu menuju gerbang tol. Kemudian yang di sisi sini, sisi kiri saya itu yang dari arah Jalan Raya Sesetan. Jadi arah dari Denpasar Jalan Raya Sesetan dia tembus di sini. Perempatan cukup besar, cukup ramai dengan kendaraan. Oke, di sini kita yang giliran. Oke, tadi itu GoPro
resolusi, prosesor baru. Kemudian saya tempatkan penempatannya sekarang ini saya coba di atas helm. Kemudian apalagi ya, saya pakai SD card, micro SD card yang berkapasitas 64 GB, yang kualifikasi atau spesifikasinya Extreme Pro, jadi untuk menjamin kelancaran video yang kita rekam ya. Oke, itu GoPro Hero-nya, GoPro Hero 11. Di marketplace itu banyak ya, ada GoPro Hero 11 dengan perbedaan harga yang cukup signifikan. Saran saya cari seller-seller yang sudah memiliki rating yang terpercaya. Cukup banyak yang sudah beli dengan rating yang baik. Kalau bisa di atas 4,9 ke atas, benar ratingnya sudah bisa dipercaya. Kemudian garansinya ada dua macam, garansi internasional, itu istilah untuk hanya digaransi oleh distributor, dan garansi resmi. Garansi resmi Indonesia itu sekarang kalau tidak salah dipegang oleh PT Changfeng Indonesia, dulu TAM, sekarang Changfeng. Oke, jadi kita sekarang mengarah ke kanan masuk gerbang tol. Ya, gunakan lajur kanan untuk sepeda motor, karena yang lajur kiri itu akan terus mengarah naik ke jalan tolnya langsung, sementara kita harus nanti sedikit putar balik sebelum memasuki gerbang. Makanya semua sepeda motor harus menggunakan lajur yang paling kanan ini, sementara mobil di dua lajur yang sebelah kiri. Oke. Ya. Oh, asik sekali ini. Ini lajur asik, jalur enak ini. Wuhu. Semangat. Oh, Bali memang tiada duanya, luar biasa. Semoga pembangunan terus merata seperti ini. Semoga apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi bisa dilanjutkan untuk presiden-presiden berikutnya, dan kita bisa melompat sekali lagi apa yang beliau sampaikan, melompat dengan bonus demografi kita. Tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju. Salam Pancasila. Oke, ini gerbang tolnya sudah dekat. Nah, itu jalan tolnya sudah mulai terlihat. Ini jalan tol luar biasa indah sekali ya. Ini di atas laut. Jika ini kita lurus, ini ada pelabuhan laut, pelabuhan benua. Ini juga nggak kalah ya. Itu bisa dilihat dari sini gapuranya. Kemudian di dalam juga ada banyak patung-patung yang sangat bagus ya. Saya sudah pernah kesini naik sepeda dulu bersama istri. Ini luar biasa di dalam. Ini pelabuhan udah kayak tempat wisata. Kita akan putar balik di sini. Kita nggak masuk semua. Kita putar balik. Nah, ini motorbike, sepeda motor, lajur motor. Kita masuk di sini. Kecepatan 40 kilo. Kita akan menuju Bandara Ngurah Rai. Oke, ini lajur khusus sepeda motor. Lebarnya kurang lebih 2 meter lebih ya ini ya. Bisa untuk 2 motor lah. Saran saya tetap hati-hati di sini karena angin cukup keras ya dari samping, terutama nanti pas di tengah laut, dan terutama kalau kita menuju ke arah Nusa Dua itu angin ya lumayan sangat kencang ya. Jadi kita harus hati-hati sekali.
Oke, saya ambil lajur yang paling pinggir. Kita lihat sama-sama. Oke, 5.000 ya tarifnya. Oke, ini panel surya ya yang di atas ini semua panel surya. Jadi waktu KTT G20 ini memang dikampanyekan penggunaan solar system ya. Oh, what a beautiful highway. Lihat nih, lihatlah jalan tol. Kita pelan-pelan aja ya sambil menikmati. Di sisi kiri ini kayaknya perluasan pelabuhan benua. Sisi kiri ini nanti saya akan kasih keterangannya di video. Kita terus di sini. Oh, look at that. Mudah-mudahan ada pesawat yang landing atau take off ya. Kita bisa lihat dari sini view. Nah, itu motor masih enak loh untuk papasan. Kita menuju Bandara Ngurah Rai Bali. Itu sekitar 500 meter. Nggak lama ya. Singkat ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat semua. Ini tolnya dari dekat. Wow, what a nice view. Akan tol ini banyak ya sekarang dipakai oleh para pengendara motor, terutama yang tujuan bekerjanya kebanyakan ke arah airport atau ke Nusa Dua. Jadi jauh lebih efisien lewat sini, lewat ke arah ini. Karena kalau melalui arah jalan biasa, jalan yang dulu, itu akan makan waktu cukup lama. Nah, di sini nanti kita harus benar-benar perhatikan rambu ya. Kalau tidak nanti kita bisa keluarnya di Nusa Dua nih malahan. Saya lupa ingat ini di titik mana nanti itu ada persimpangan arah masuknya, ada yang menuju, nah itu kelihatannya di depan sana, ada yang menuju bandara, ada yang ke arah Nusa Dua. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Nah itu dia. Jadi ini ada persimpangan di sini. Ini kita harus perhatikan. Kita akan masuk kanan ke arah Bandara Rai Bali. Itu kalau kita lurus kita ke Nusa Dua. Kita ambil jalur ini. Dan nanti saya akan buat juga video kita akan ke arah Nusa Dua ya. Jadi biar punya experience juga. Nah ini sudah dekat ini. Kita harus lurus. Kita harus lurus ke sini ke Ngurah Rai. Nah itu kalau kita belok kanan tadi, kita balik lagi menuju ke gerbang tol benua. Nah itu juga mesti pelan-pelan perhatikan rambu petunjuk yang sudah tersedia. Nah ini sudah gerbang tol sudah terlihat. Kemarin ini semua ornamen ini diisi saat pelaksanaan KTT G20 bulan November 2022 tempo hari. Gerbang tolnya juga itu diperbaiki, atapnya semuanya itu direnovasi dengan bahan-bahan yang lebih bagus sehingga terlihat sangat indah, sangat bagus, luar biasa. Dan panel-panel surya ini juga dipasang untuk tambahan lampu-lampu penerangan. Barangkali ini sudah banyak juga dihidupkan melalui panel surya ini, sumber powernya dari panel surya ini. Oke, di depan ada mangrove, itu juga termasuk kawasan hutan mangrove di dekat Bandara Ngurah Rai Bali. Nah itu sudah terlihat runway ya, runway bandara. Di sini sudah kita masuk di pintu keluar dari
gerbang tol Bandara Ngurah Rai Bali. Nah itu kita akan ambil exit kanan, karena kalau kita ke arah kiri itu kita ke Nusa Dua. Kiri dulu, kemudian kita ambil masuk kanan sini. Nah itu ke kiri itu arah ke Nusa Dua, jalan lama ya. Kita lurus menuju Bandara Ngurah Rai. Oke, saya akan lewat lagi ke jalan utama di Bandara Ngurah Rai Bali. Cuma nanti saya akan masuk lewat yang menuju ke kantor. Nah, di sini juga ada icon nih, patung besar di sini. Saya lupa banget nih nama patungnya. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Saya akan noleh ke sana. Nah, itu. Ini lumayan banyak juga di sini yang patung Gatot Kaca. Nah, itu ada tulisannya. Banyak juga dipakai untuk kumpul-kumpul ya malam hari, terutama pas weekend, Sabtu atau Minggu. Banyak yang berkumpul di sana sekedar untuk berwisata, healing istilah sekarang. Ini jalan bandara belum terlalu sibuk. Biasanya bandara itu jam-jam tersibuknya dulu, pengalaman saya pernah bekerja di sini, terminal kargo internasional. Nah, pengalaman saya biasanya itu sekitaran jam 2 atau sampai jam 4 itu bandara sedang paling sibuk-sibuknya, karena biasanya itu ada pesawat-pesawat besar yang datang dari beberapa negara seperti Hong Kong, Taiwan, kemudian juga Singapura dan beberapa negara lain yang biasanya landing itu bersamaan sekitar jam 2 sampai jam 4 dan akan kembali berangkat menuju negara asal itu sekitaran dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi itu bandara benar-benar penuhi dengan penumpang. Jadi semua pesawatnya adalah pesawat besar wide body, di mana passengernya itu biasanya di atas 150, bahkan bisa sampai 200 passenger. Jadi dengan ada 5 sampai 6 pesawat yang landing di waktu yang hampir bersamaan, waktu yang berurutan seperti itu, lumayan yang membuat bandara ini menjadi sangat sibuk. Oke, kita tiba di sini. Di kiri adalah pintu masuk area parkir bandara. Kita akan lurus di sini, ambil jalur kanan di sisi kanan pintu keluar bandara. Ini akan mengarah ke jalan raya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini sisi kanan pintu keluar, ini sebelah kiri ini pintu keluar dari terminal penumpang. Oke. Jam 8.45 saya sudah sampai nih di kantor ini. Ternyata lumayan lancar nih perjalanan, sekitar 30 menit saja, karena kita lewat tol tadi dan masih pagi. Biasanya saya jam 8.30 baru jalan. Oke.